Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbik sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mencari ilmu mentadaburi Al-Quran. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, marilah perkenankan saya membacakan adab-adab tata tertib mengikuti kajian ini. Yang pertama adalah senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk, agar menonaktifkan videonya, hadirkan dan satukan hati dan pikiran yang jernih dan tulus selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan atau memute mikrofon peserta sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita dapat tersampaikan dengan jelas. Bila ada pertanyaan, mohon ditulisnya lewat chat atau lambaikan tangan pada saat sesi tanya jawab. Mohon apabila ada pertanyaan agar pertanyaan dapat dikhususkan dengan kajian dalam kajian saat ini, sehingga acara bisa berlangsung lebih lancar. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Ustadz Fahmi Salim, dan tema yang disampaikan adalah Tadabbur ayat Al-Quran 233, 234. Ayat ini adalah mengenai masih bersambung dengan kajian yang sebelumnya, yaitu mengenai keluarga dan perceraian. Untuk mencegah waktu, marilah kita rekan bersama-sama dan kami persilakan kepada Bapak Ustadz Dr. Fahmi Salim untuk memulainya. Silakan Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala wali wajhika khalisan rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu saudara hadirin jamaah Masjid Raya Pondok Indah, ya, pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh barakah ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah, ya. Nikmat kita dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah nikmat. Karena tidak ada di antara kita yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah, ya, apalagi mampu untuk betul-betul mensyukuri nikmat Allah itu sesempurna mungkin. Ya, maka hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa, ya, dan kita patut bersyukur. Kita senantiasa melantunkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya,
Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tadabbur surah Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ini sebagaimana dulu sekali ya, pernah saya sampaikan ya, ketika kajian tentang kisah kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Baqarah ya, dengan sapi betina. Itu keutamaan surat Al-Baqarah ini adalah sinamul Quran. Dia adalah puncak ya, ketinggian, keluhuran ajaran Islam. Ya. Surat Al-Baqarah juga dinamakan dengan Fustatul Quran, taman Quran yang begitu indah. Az-Zahrawain, dua surat yang berkilauan cahaya. Ya, dia kembarannya yaitu surat Ali Imran. Kenapa demikian? Karena puncak ya, keluhuran ajaran Islam ini semua terangkum di dalam surah Al-Baqarah. Ada soal iman, takwa, ada soal rukun iman, ada soal kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji, umrah, ya, infak, jihad, keluarga, Masya Allah. Maka itu siapa yang menguasai, ya, hafal surah Al-Baqarah ini, kata Nabi SAW, dialah yang layak menjadi pemimpin. Itu. Nah, salah satu syarat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya, ini kan surat Al-Baqarah ini satu-satunya surat yang menerangkan tentang awal kisah kejadian manusia secara lengkap, ya, diangkat sebagai khalifatullah di muka bumi, sebagai khalifah, perwakilan Allah untuk mengelola bumi ini dengan nilai-nilai tuntunan agama. Nah, salah satu tuntunan agama yang mesti diwujudkan oleh khalifah yang bernama manusia, jadi seluruh manusia ini khalifah. Ini konsep kekhalifahan ini jangan hanya diartikan secara politis. Ya, ini konsep yang sejak dulu ada ketika Allah ciptakan manusia. Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangan takut dengar kata khalifah. Ya, pekerjaannya ya itu namanya khilafah. Nah, jadi jangan selalu dikonotasikan oh ini politik, oh ini apa namanya terkait dengan satu golongan tertentu, tidak. Ya, itu kalau ada orang mau memahami atau versinya dia sendiri, ya itu hak-haknya dia. Tapi konsep khilafah dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah konsep Quran yang tidak bisa dilepaskan. Dan kita masing-masing ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Ya, setiap kalian, kata Nabi SAW, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyah. Minimal kita jadi pemimpin buat diri sendiri, ya, pemimpin bagi keluarga kita. Ya, maka disitulah sebagai pemimpin bertanggung jawab atas keluarga, atas rakyat yang kita pimpin. Rakyat paling kecil itu apa? Ya anak, ya istri. Nah, disinilah surat Al-Baqarah ini memandu kita, ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, memandu kita untuk mengelola keluarga secara baik. Ya. Jadi bukan hanya diri pribadi kita yang saleh, tetapi keluarga kita juga harus saleh. Ya. Maka salah satu syarat ya dikemukakan di sini, bagaimana kita membentuk keluarga yang saleh, keluarga yang memenuhi syarat sebagai pemimpin, sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna aulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. Ya, coba kita artikan pelan-pelan ya. Wal walidatu, ya, ibu-ibu. Kalau ayah kandung tidak mau menjadi wali pernikahan anak perempuannya, ya
itu dia berarti dia sudah tidak tanggung jawab. Itu bisa berdosa, itu melanggar hukum Allah. Ya, ini harus pertama nih. Jadi harus tahu setiap bapak, setiap laki-laki kalau cerai punya anak perempuan, ya, baik dalam pengasuhan dia langsung atau sama ibunya, ya, itu nanti anaknya menikah dia harus jadi wali. Harus jadi wali. Kalau enggak sempat, enggak misalnya bertabrakan apa seperti ya masa dengan anak kandung sendiri nggak mau. Ya jangan karena persoalan dengan mantan istri lalu kemudian kita enggak. Datang aja. Anda tidak mau bertemu dengan mantan istri ya silahkan. Tapi ini kewajiban Anda untuk menikahkan anak perempuan itu. Perempuan itu punya hak. Punya hak. Ya, dari bapaknya itu sampai mati. Sampai mati itu punya hak. Ya, punya hak nasab, punya hak perwalian, ya, termasuk hak mewarisi, itu ada warisan buat anak, walaupun dia udah cerai dengan mantan istrinya. Ada, anak itu harus dikasih warisan, karena itu anak kandung. Kalau mantan istri nggak ada bagian waris, ya kan? Udah selesai hubungannya. Tapi kalau anak nggak ada selesai hubungannya sampai hari kiamat. Maka ini harus tahu, ini kewajiban setiap ayah ya untuk menjadi wali bagi anak. Kalau dia nggak sempat atau dia ada urusan emergensi nggak bisa, ya bisa dia berikan surat kuasa diwakilkan oleh penghulu. Itu namanya wali hakim. Ya, ana waliyu man la waliyalah. Nah, kalau nggak ada bapak kandungnya, bisa pamannya diminta bantuan, ya, atau kakak kandungnya laki-laki atau adiknya laki-laki. Ya, kalau ini nggak ada semua, ya dia bisa mewakilkan dengan wali hakim, yaitu penghulu. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dalam chat, karena cukup banyak sebelum saya sampaikan ke the floor, yaitu yang berhubungan dengan ayat 233 atau 234. Pertanyaan dari ini saking banyaknya, jadi saya harus pilih-pilih dahulu. Dari Ibu Ratih Kusumawardani, pada ayat 233 dikatakan bahwa ibu hendaklah menyusui anaknya dan suami wajib menafkahi. Apakah kata hendaklah menunjukkan tidak wajib? Nah, itu pertanyaannya. Mohon penjelasan. Ya, itu kan terjemahan. Alal walidati yurdi'na. Ya. Kata terjemahan jangan ditelan mentah-mentah. Oh, kata hendaklah berarti tidak wajib. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab wa alal walidati itu diawali dengan ala, itu merupakan kewajiban. Ala itu menunjukkan atas, ya, hendaklah. Jadi hendaklah itu adalah untuk persuasif, bukan menunjukkan pilihan. Ya, kan begitu. Jadi kalau kata-kata persuasif, ya, hendaklah menyusui anak-anaknya, itu menjadi tanggung jawab ibu kepada anak. Ya, sebab ASI itu kan makanan utama dan terbaik bagi anak, ya, ketika masih kecil, gitu. Jadi hukumnya adalah kalau disamakan dengan kewajiban sholat sih enggak, ya. Tetapi makanya di situ dipilih wa 'alal walidati yurdi'na haulahunna haulaini kamilaini. Ya, jadi di situ perintah untuk menyusui. Jadi perintah menyusui ini itu perintah moral, ya, perintah moral, dan itu tanggung jawab pendidikan seorang ibu kepada anaknya, begitu ya. Nah, kecuali ibu kandungnya sakit, punya penyakit, apa namanya yang menurut saran dokter ini yang ahli spesialis itu tidak disarankan untuk menyusui anaknya. Nah, itu baru bisa diganti dengan apa? Dengan ibu susu. Ya, jadi jangan langsung diganti dengan apa? Dengan susu kaleng. Nah, gitu ya. Jadi diganti dengan ibu susu. Ya, bayar nafkah untuk membayar
ibu susu itu, ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Karena itu pentingnya, ya, imunitas tubuh buat anak-anak kita itu langsung dari air susu perempuan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya, saya sampaikan ke floor. Jika ada yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangannya. Mohon dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Silakan Pak Edi. Mohon dibantu Pak, itu masih di mute. Waalaikumsalam. Pak ID-nya yang termute sendiri. Pak Edi. Dari Pak ID-nya sendiri. Udah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Edi. Ustadz, kami terkait dengan tadi penjelasan Ustadz yang terkait dengan ayat 233 ya Ustadz ya. Bahwa ayah itu juga seorang khalifah ya. Seorang pemimpin. Nah, kami kaitkan dengan yang isu yang sekarang ini, ada golongan tertentu yang menganggap gitu bahwa khalifah terutama itu tertentu yang disampaikan itu adalah ingin mengganti sedasar negara seperti kita ini, negara Republik Indonesia ini, dengan paham khalifah seperti yang terjadi di negara-negara Syria itu yang kaitan dengan ISIS, Ustadz. Pertanyaan saya, apakah di dalam Al-Quran atau hadis itu memang ada diperintahkan bahwa nanti satu negara itu harus mendirikan seperti yang ada di aturan khalifah itu? Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Baik. Ya, ini pertanyaan penting ya. Jadi saya di mukadimah itu mengatakan kenapa surat Al-Baqarah ini itu sejak awal sudah mengingatkan kita pentingnya manusia ini berkedudukan sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu konsep awal penciptaan manusia. Nah, tapi kemudian ditarik menjadi konsep politik. Ya, konsep politik di zaman Rasulullah dan sahabat itu memang institusi dinamakan khilafah. Nah, tetapi kan perwujudan khilafah itu caranya berbeda-beda. Tidak ada satu model. Contoh, ya, Nabi wafat, tidak menunjuk siapa penggantinya. Lalu dibaiatlah Abu Bakar. Nah, situ ada sistem baiat, pemilihan spontan. Abu Bakar wafat, sebelum wafatnya menunjuk Umar. Ada penunjukan sebagai waliul ahdi. Ya, katakanlah kalau dalam kerajaan itu seperti putra mahkota. Tapi kan kalau putra mahkota bapaknya masih hidup, masih sehat, udah ditunjuk. Nah, bukan begitu. Ini orang mau meninggal, pemimpin menunjuk siapa yang menggantikannya. Nah, dan itu disepakati oleh yang lain. Nah, udah jadi. Nah, sistem penunjukan itu model khilafah. Sistem tadi baiat, musyawarah, ya, kesepakatan konsensus bersama, itu juga dinamakan khilafah. Nah, lalu kemudian Umar wafat kan, ya, ditusuk sama mantan Majusi yang pura-pura masuk Islam. Lalu beliau sakit berapa hari. Nah, beliau merasakan, nah ini nggak selamat. Ini maka dikumpulkanlah, ditunjuk 6 orang sahabat sebagai ahlul halli wal aqdi. 6 orang sahabat diminta untuk bermusyawarah siapa nanti akan menggantikan saya kalau meninggal. Nah, model penunjukan begitu dalam satu panitia kecil ini juga dinamakan khilafah. Ya, maka terpilihlah Utsman bin Affan dari proses musyawarah 6 orang ini. Bukan ditunjuk oleh semua sahabat, ini 6 orang dibentuk oleh, ini panitia kecil dibentuk oleh Khalifah Umar untuk menentukan siapa nanti pengganti beliau. Utsman wafat terbunuh, tidak menunjuk siapa-siapa. Mekanismenya yang ada saat itu adalah, ya, siapa sahabat terbaik yang ada. Nah, ya menantu Rasulullah yang paling
menonjol di situ, maka Ali lah diangkat sebagai khalifah. Nggak ada lagi yang lain. Kan udah dua mertua Nabi, Abu Bakar mertua Nabi, ya nggak? Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali menantu Rasulullah. Ya, cara pemilihannya berbeda-beda, itu disebut khilafah. Jadi yang namanya khilafah itu bukan dalam bentuk satu model. Ya, bisakah sistem kerajaan, sistem republik, selama bisa menegakkan syariat Allah, ya, dan ada hukum syarat itu bisa ditegakkan, lalu kepala negaranya adalah seorang muslim, itu sudah cukup syarat dinamakan bahwa negara itu adalah negara Islam. Jadi negara Islam itu apa syaratnya? Pertama, kepala negaranya muslim. Yang kedua, hukum syariat bisa dilaksanakan. Ya, kan di negara kita udah terpenuhi syarat. Ya. Kepala negara orang Islam, ya. Kemudian yang kedua, hukum syariat ini bisa diberlakukan, ya, secara bebas. Negara menjamin. Nah, kan undang-undang konstitusi kita apa? Pasal 29. Ya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu pasal 1. Pasal 2-nya apa? Negara menjamin seluruh warga negaranya untuk menjalankan, ya, ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Saya nggak hafal redaksi persisnya. Artinya apa? Jaminan dari negara itu ada, jaminan konstitusional melaksanakan syariat Islam. Makanya ada undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang perbankan syariah, undang-undang macam-macam, ya, sholat bisa dilaksanakan di mana saja, ya, masjid ada berdiri di mana saja, ya, pengajian bebas di mana saja, gitu kan. Nah, jadi ini Republik Indonesia ini sudah masuk kategori, dan pemilihan berdasarkan musyawarahnya melalui apa? Pemilihan langsung dan sebagainya. Itu, ya, walaupun ada perbedaan pandangan soal manfaat dan mudarat, tapi itu kan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama cara memilih pemimpin. Ya, kalau dulu melalui MPR, sekarang melalui pemilihan langsung. Itu kan sudah banyak kesepakatan. Nah, kesepakatan itu harus kita taati, kecuali mau diganti kesepakatannya. Nah, kesepakatannya dirumuskan ulang, misalnya kembali ke MPR, oke, nggak ada masalah. Ya, itu. Jadi semua ini yang disebut dengan sistem pemerintahan menurut Islam itu adalah apapun bentuk modelnya, ya, itu sah secara Islam selama terpenuhi minimal 2 syarat. Ya, pemimpinnya muslim. Ya, makanya dalam hal pemimpin muslim ini bagi masyarakat Islam, apalagi Indonesia yang mayoritas, ya, itu syarat mutlak, udah jangan diganggu gugat deh. Ya, kita juga non-muslim, umat Islam di provinsi yang minoritas, muslimnya juga nggak menuntut gubernurnya dari kita, nggak apa-apa. Ya, gubernurnya misalnya di daerah Bali, Sulawesi Utara, non-muslim, itu ya memang komposisi penduduknya seperti itu. Tapi kalau di daerah lain, ya wajib itu pemimpin orang Islam walaupun tidak tertulis dalam konstitusi. Karena ajaran agama kita menegakkan itu bagian dari ibadah, dan ibadah kita dijamin bebas melaksanakannya oleh negara, kan pasal 29 ayat 2 itu. Nah, jadi jangan diutak-atik keyakinan umat Islam bahwa harus memilih pemimpin muslim. Itu hak konstitusinya, dijamin oleh undang-undang. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bisa bebas melaksanakan negara Islam, Pak. Karena negara Islam. Ya, meskipun belum semuanya, tidak bisa kita mengatakan, oh ini belum kafah, belum ada misalnya hukum pidana Islam, berarti ini bukan negara. Nggak bisa. Itu sudah bisa dikatakan negara Islam. Kalau ada yang belum sempurna, ayo kita sempurnakan. Jangan, ya, gara-gara sebagian kecil aspek. Kan hukum pidana ini kan salah satu bagian kecil saja.
tidak segala-galanya, gitu. Nah, lalu kemudian kita mengatakan tidak sah negara, ya nggak bisa. Saya tidak sepakat, saya sudah sependapat kalau mengatakan kalau belum kafah melaksanakan ini bahwa ini bukan negara Islam dan kita tidak sah hidup di negara ini, nggak bisa. Ya, jadi ada maksimal, ada minimal. Apa yang belum bisa kita dapatkan secara maksimal, jangan ditinggalkan semuanya. Mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau belum didapat sempurna secara keseluruhan, ya, maka kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Baik, cukup jelas Pak Ustadz. Terima kasih. Cukup jelas mengenai penjelasan mengenai khilafah dan Islam nih. Baik, saya berikan kesempatan lagi satu pertanyaan kepada Flor. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Pak Asril sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Asril. Tolong dibantu. Pak Agung. Ya. Udah, Pak Asril. Assalamualaikum Pak Fahmi. Assalamualaikum. Udah Pak Redi. Pak Fahmi, pertanyaan saya kebalikan dari pertanyaan Ibu Adi Wasito tadi. Si anak perempuan tidak mau bapak kandungnya jadi wali karena bapak kandungnya menceraikan ibunya, tidak pernah memberi nafkah, sehingga si anak lah yang bekerja keras untuk menghidupi ibu dan adiknya. Ya. Bagaimana hukumnya, Pak? Terima kasih atas pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh diganti dengan hak perwaliannya diganti dengan keluarga yang lain. Kalau punya pamannya. Kalau punya kakak laki-laki, kandung, kakaknya, gitu ya. Kalau nggak bisa juga atau nggak mau ya silakan pakai wali hakim. Nah, maka di sini pentingnya, ini kan urusan negara ya. Wali hakim itu siapa yang nunjuk? Pemerintah. Kalau kita mengatakan negara ini tidak sah berdasarkan Islam, berarti semua pernikahan bapak dari dulu sampai sekarang kita ini nikah nggak sah, berarti zina semuanya. Mau begitu dihukum? Nggak bisa dong, ya. Jadi hati-hati soal negara ini. Kita terapkan syarat yang minimal, ya, untuk apa? Menjaga status kita ini dalam perkawinan. Ini madorot, ini maslahatnya lebih besar, begitu ya. Kalau ada yang kurang-kurang, ya kita sempurnakan pelan-pelan. Bismillah. Jangan apa. Nah, masalah dalam perwalian. Nah, perwalian ini siapa yang nunjuk? Wali hakim, KUA, penghulu siapa yang nunjuk? Ya kan? Nah, pemerintah itu adalah ulil amri. Selama dia orang Islam, selama ada kebebasan dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini karena waktunya sudah mepet. Satu pertanyaan Pak Ustadz Fahmi Salim, saya mau mengajukan pertanyaan jika diperkenankan dan bisa jawab singkat. Ini masih mengenai kajian dari ayat 233 dan 234. Yang pertama adalah mengenai 233 tadi bahwa dikatakan masa menunggu untuk istri adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan di ayat Al-Baqarah 228, istri menunggu 3 kali kuru. Jadi 3 kali kuru dan 4 bulan 10 hari yang mana yang harus digunakan. Yang kedua adalah pertanyaan dari saya mengenai kewajiban boleh menyusui bayi. Itu berarti juga bahwa bila saudara sesepuh orang yang sepusuan tidak dikebenarkan untuk menikah dengan saudara sesusuan. Ya. Apakah demikian, Pak Ustadz? Silakan. Ya. Ya, ayat 228 itu ya itu buat ya hukumnya bagi yang cerai hidup. Ya, kalau tadi kan ayat yang 234 itu kan cerai mati, Pak. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhur. Jadi iddah ini bermacam-macam, tergantung model cerainya.
Ya, kalau cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau cerainya cerai hidup biasa itu 3 quru. 3 quru itu 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Ya. Nah, seperti itu. Yang pertanyaan kedua mengenai sesusuan 120. Saudara sesusuan itu haram dinikahi. Ya, kalau laki perempuan ya berarti kalau perempuan menyusu di ibu susu, maka semua saudara laki-laki sesusuannya itu anak kandung si ibu itu haram untuk menikah dengan anak perempuan tadi. Ya, karena dia minum dari air susu yang sama. Ya, baik, terima kasih banyak. Daging. Ya, darah daging itu terbentuk. Nah, jadi udah seolah-olah seperti jadi saudara kandung. Gitu. Haram hukumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mohon maaf nih karena waktu sudah jam 7. Tadi saya sudah diingatkan berapa kali waktunya untuk acara selanjutnya jalan-jalan sangat mepet. Jadi terima kasih banyak jazakallahu khairan atas penjelasan dari Pak Ustadz. Dan untuk menutup, mohon Pak Ustadz bersedia memimpin doa kami semua atas acara ini. Mohon Pak Ustadz dipimpin kami untuk berdoa menutup acara ini. Baik, mari kita mohon kepada Allah ya Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin rabbil alamin. Terima kasih banyak. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kajian hari ini telah diselesaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dan menjadi guideline untuk kita dalam menjalankan kehidupan ini. Dan semoga Pak Ustadz diberikan pahala yang sebesarnya atas ilmu yang telah disampaikan pada kami semua. Demikian kami tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan